karena aku udah ambil nilai dan absen. Oh ya, makasih. Thank you. Oke, boleh dilanjutkan? Udah mulai ya? Oke. Sebelumnya, thank you, Ci Cecil, atas waktunya. Untuk saat ini, saya Dea. Terus di sini kami ada Silvana juga sama Cimeri. Kita akan coba mempresentasikan yang di pertemuan 11 ya, benar ya guys ya? Iya. Oke. Ya, dimulai dari Silvana dulu ya. Oh ya, untuk yang presentasi ini Silvana, terus nanti untuk yang present kita bagi-bagi tugas. Jadi yang pertama ini partnya Silvana. Silakan. Oke. Pertama-tama kita akan membuat tabel dulu. Create table employee and number cell number. Oh, harus di drop table dulu ternyata. Terus akan memasukkan nama insert into employee values. Insert into employee values. Lalu kita akan melihat atributnya. Select from employee. Di sini kalau descending berarti dia akan mengurutkan nama dari besar ke kecil. Kalau ascending dari kecil ke besar. Lalu akan memasukkan data lagi insert Untuk menyimpan perubahan sebelum-sebelumnya, kita akan menggunakan commit. Lalu kita akan lanjut ke property values. Select property value from items. Properties. Lokal undo enable.
Terus kita akan melakukan shutdown immediate. Startup. Kita akan melakukan alter session set container cdb root. Terus shutdown immediate startup upgrade. Oke, database. Shutdown lagi. Lalu startup. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Cimeri. Nah, di sini saya akan memulai dari alter session set container. Alter session set container sama dengan free pdb1 titik koma, dan query ini berfungsi untuk mengubah konteks sesi agar menggunakan PDB tertentu seperti yang ada di free pdb1. Dan untuk berikutnya adalah show conname. Show conname ini berfungsi untuk melihat kontainer saat ini kita berada. Nah, dan posisi saat ini kita berada adalah di free pdb1. Selanjutnya adalah create pluggable database pdb kh1 from orcl-pdb create file create underscore underline file underline dash sama dengan petik 1 garis miring U01 garis miring app garis miring Oracle garis miring oradata garis miring O huruf besar ya ORCL garis miring PDB KH1 petik 1 titik koma. Dan fungsi ini adalah untuk membuat nama baru yaitu PDB KH1 yang dibuat di PDB ORCL PDB. Data-data file PDB baru ini akan disimpan di lokasi yang disebutkan di create file dash. Dan langkah-langkah ini error karena kemungkinan besar itu karena tidak mendapatkan izin pembuatan di PDB baru. Dan berikutnya mungkin ada beberapa query yang saya jelaskan ini error. Dan setelah dicari tahu sama permasalahannya yaitu tidak mendapatkan konfigurasi atau izin dari PDB baru. Dan untuk itu walaupun error saya akan tetap menjelaskan fungsi dari query tersebut. Untuk berikutnya yaitu alter database lokal
undo on. Fungsi query ini untuk mengaktifkan kembali kita ke data lokal dan create table employee query berikutnya employee ID number primary key salary number. Ini adalah cara kita untuk membuat table baru. Table baru di sini saya namain employee dengan 2 kolom yang bernama employee ID yang berfungsi sebagai primary key dan kolom berikutnya adalah salary. Dan query berikutnya insert into employee value 107,1500. Nah, insert into employee value ini adalah cara kita untuk menambahkan data ke dalam table employee, di mana employee ID-nya adalah 107 dengan salary-nya adalah 1.500. Terus select from employee Nah, kalau untuk select from employee adalah kita untuk mengetahui atau menampilkan semua database yang ada di dalam table employee. Dan untuk membuat table baru, kita akan meng-create lagi table, yaitu create table employee underscore copy 3 as select from Nah, ini adalah cara kita untuk membuat table copy, yaitu table copy 3. Dan untuk menampilkan semua table copy 3, kita akan menggunakan query select from employee copy 3. Nah, ini adalah hasil dari copy table kita. Dan untuk menghapus table copy kita menggunakan query drop table employee copy 3. Karena table sudah di drop, seharusnya tidak bisa tampil lagi. Nah, kita akan mencoba memastikan kalau table kita sudah terhapus, yaitu kembali lagi ke select from employee copy 3. Nah, dan kalau yang ini errornya bukan karena masalah di izin atau penyimpanan sebagainya, ini error karena tabelnya sudah terhapus. Dan untuk menampilkan daftar objek yang telah terhapus tadi, yang di table employee copy, kita akan ke select from recycle bin untuk melihat table yang telah kita hapus. Dan di query ini seharusnya kita bisa melihat yang telah dihapus dan jika ingin dipulihkan bisa dari sini. Untuk berikutnya,
flashback table employee copy 3 to before drop. Cara ini seharusnya untuk mengembalikan table yang telah kita hapus tadi yang ada di Resi Calvin dan dikembalikan ke seperti semula. Untuk berikutnya, select salary from employee where employee ID. Tunggu. Nggak ada, bukan yang copy. Select salary from employee where employee ID (107). Ini adalah query untuk menampilkan gaji para karyawan yang ada di tabel karyawan. Berikutnya, untuk mengupdate gaji karyawan, kita dapat menggunakan query yaitu update employee set salary. Contohnya kalau gaji karyawan tersebut kita ingin menambahkan 100, yaitu nanti kita salary plus 100 where employee ID-nya 107. Nah, setelah terupdate, kita akan memastikan bahwa data tersebut tersimpan dengan baik. Kita melihatnya dari query select salary from employees where employee ID (107). Nah, karena sebelumnya adalah salary karyawan dari ID 107 adalah 1.800, setelah kita tambahin 100, maka salary-nya menjadi 1.900. Nah, untuk query berikutnya akan dipresentasikan dengan teman saya, yaitu Dea. Silakan. Oke, terima kasih, Ci. Oke, selanjutnya kita ke line selanjutnya ya. Kita klik select salary from employees where employee underscore ID sama dengan 107. Nah, ini berguna untuk menyimpan perubahan sebelum-sebelumnya agar tabel employee tidak hilang. Lalu selanjutnya kita sedang di select version underscore start time, version and time, salary from employee, version between SGN, min value, and max value. Ya, where employee ID sama dengan 107. Nah, ini untuk menampilkan riwayat atau histori perubahan data.
Oke. Selanjutnya kita akan show user. Show user lalu show phone name. Oke. Phone name lalu show parameter undo. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan semua parameter yang terkait dengan undo. Oke. Selanjutnya kita select bintang from DBA underscore table space. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan semua data yang ada di DBA table space. Oke. Selanjutnya kita select DBMS underscore metadata .get underscore DDL dalam kurung petik table space, lalu petik undo TBS 1 tutup kurung from dual. Nah, oke, ini berguna untuk mendapatkan data DDL ini dapatnya dari table space dengan nama undo TBS1. Nah, di sini kita bisa melihat lokasi tinggal activity di file. Lalu selanjutnya kita mau ke alter system. Set undo underscore retention sama dengan 1. Oh. Yang alter session ya. Alter system set undo underscore retention 1. Ya, di sini ada error di line 1. Maaf ya, suara aku agak noise soalnya lagi di tempat makan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke create table XYZ. XYZ, lalu dalam kurung ID number, primary key, koma, file number. Nah, lalu begin.
Ini kita lanjut ke yang begin for i in 1,50 loop ya. Nah, ini untuk melakukan looping untuk memasukkan i-nya mulai dari 1 sampai 50. Lalu kita select bintang from X, Y, Z. Order by 1. Lalu oke. Lalu kita update X, Y, Z. Set val sama dengan 0. Where ID sama dengan 5. Kurang E, Sil. Where-nya. Nah, ini untuk mengupdate datanya. Next, kita mau select bintang from X, Y, Z. Terus create table X, Y, Z, copy. Dalam kurung ID number primary key, koma file number. Nah, lalu kita begin. Begin for i in select bintang from X, Y, Z loop. Insert into X, Y, Z copy value. Lalu end loop, commit, dan end. Error juga ya. Kita lanjut aja ya. Oke, kita go on. Di select bintang from X, Y, Z copy. Where ID sama dengan 5. Oke. Lalu select version start time. Guys, sorry aku cut ya karena udah over time-nya. Oh, Close iya. di sini aja. Oke. Mohon maaf ya, C, ini banyak error di kita. Oh, nggak apa-apa. Di closing aja. Udah over. Siap. Oke. Kalau gitu sekian dari presentasi kami di pertemuan 11. Mohon maaf sebelumnya jika banyak error. Terima kasih teman-teman dan Cece. Oke, thank you buat kelompok yang kedua. Aku langsung ya.